Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas eksklusif Dream Season 2 Part 6. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek ke playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita eksklusif Dream. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Xuan yang masih merasa khawatir pada Chenshu yang mungkin bisa salah paham karena tidak segera mendapatkan jawaban darinya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba manajer Xuan datang membuka pintu sambil berlari dengan tergesa-gesa. Di sana dia memberitahu Xuan bahwa ada sesuatu yang terjadi pada Qin yang merupakan manajer perusahaan mereka. Si manajer itu mengabarkan bahwa di berbagai media sudah tersebar sebuah berita tentang perselingkuhan manajer Qin bersama seorang bintang wanita. Bahkan dalam media tersebut juga disertai bukti kuat berupa video. Ceritanya akan berbeda jika wanita dalam video tersebut adalah wanita biasa. Namun wanita itu ternyata adalah seorang petinggi perusahaan ternama yang pastinya juga akan menggemparkan media hingga merusak karir dari manajer Qin. Ketika berita tersebut telah tersebar di mana-mana, si manajer menerangkan bahwa perusahaan segera mengganti posisi manajer umum dengan orang yang baru untuk mencegah hancurnya perusahaan bersamaan dengan manajer Qin yang langsung kabur entah kemana. Tapi justru karena adanya hal itu, Xuan langsung sadar bahwa dirinya bisa langsung bebas karena pergantian manajer perusahaan yang tidak ingin menjadikannya sebagai tahanan rumah. Xuan sangat bahagia karena dia bisa bebas, namun hal pertama yang dia katakan ternyata dia meminta agar ponselnya dikembalikan dengan alasan bahwa dirinya harus segera menghubungi seseorang. Akhirnya setelah berhari-hari dia dijadikan tahanan rumah, Xuan pun mendapatkan kembali ponselnya. Sedangkan si manajer di sana langsung meninggalkan ruangan tersebut sambil mengingatkan Xuan untuk segera berkemas dan menghadiri konferensi pers. Namun Xuan sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Dia memperhatikan notifikasi yang keluar di ponselnya, lalu ada seseorang yang sudah menjawab pertanyaan di dalam sosial media miliknya. Seseorang itu menjawab pertanyaan pertama dan kedua dengan mudah, hingga Xuan pun mulai merasa bahwa orang yang menjawab pertanyaan itu adalah Chenshu. Tapi ketika dirinya sampai pada pertanyaan ketiga, Xuan mendadak terdiam sambil mengeluarkan setetes keringat. Ternyata jawaban yang tercantum pada pertanyaan ketiga tersebut adalah perkataan yang menyarankan agar Xuan memperlakukan Chenshu seperti orang yang sudah meninggal. Xuan sempat sedih saat membaca jawaban itu. Matanya sayu dan dia terlihat sedang meratapi kesedihannya dalam diam. Namun meskipun begitu, Xuan ternyata tetap menerima Chenshu sebagai teman dalam akun sosial media miliknya. Lalu sesaat setelah menerima Chenshu ke dalam pertemanannya, Xuan di sana mendadak terkejut karena melihat sesuatu dari ponselnya. Ternyata dalam akun sosial medianya, Chenshu mengirimkan sebuah pesan secara langsung pada dirinya. Tangis sedih yang tadi ia keluarkan seketika berubah menjadi sebuah tangis haru karena dia telah menemukan seseorang yang sudah dia cari semenjak keluar dari dunia mimpi. Tentu saja Xuan langsung menjawab pesan itu karena dia tidak menyangka kalau dirinya bisa menemukan Chenshu di dalam dunia yang sangat luas. Di sisi lain, Chenshu juga langsung membaca pesan tersebut. Dia tahu bahwa Xuan adalah seorang pekerja keras, dia sudah tumbuh semakin dewasa dan bahkan pernah menyelamatkan Chenshu di berbagai kondisi ketika berada di dalam dunia mimpi. Tapi Chenshu masih memikirkan Xuan yang merupakan seorang idol. Dia merasa bahwa ada sebuah perbedaan yang sangat jauh antara dirinya dengan Xuan, hingga dia tidak pernah berpikir bahwa Xuan akan sangat berusaha untuk mencarinya. Lalu beberapa saat setelah itu, Xuan meminta Chenshu untuk menerima panggilan video yang dia lakukan. Chenshu perlahan-lahan mulai menggerakkan jarinya untuk menerima panggilan itu. Dan ketika panggilan itu dibuka, terlihat seorang wanita ramping berambut putih yang sedang menggunakan gaun berwarna putih. Saat melihat Xuan melalui ponselnya, perasaan Chenshu sangat campur aduk. Dia tak bisa memikirkan apapun dan hanya satu kata yang keluar dari mulutnya, yaitu tentang tubuh Xuan yang terlihat jadi kurus. Xuan masih tak bisa menahan air matanya. Rasa rindu menggebu-gebu yang selama ini dia tahan airnya bisa terlepaskan. Dia menangis terseduh-seduh karena dia masih belum menyangka bahwa dirinya benar-benar bisa bertemu dengan Chenshu kembali. Meski hanya panggilan video, mereka terus berbincang sampai tengah malam. Mereka membicarakan tentang hari-hari di dalam dunia mimpi hingga hal-hal sulit yang dilalui dalam pekerjaan mereka masing-masing. Xia tahu bahwa Chenshu sebenarnya sudah memiliki pacar yang sangat dicintainya. Namun meski begitu, Xia berkata bahwa dirinya tetap ingin bertemu dengan Chenshu. Karena mendengar permintaan itu, Chenshu pun mulai cemas. Dia sadar kalau saja Xuan telah kembali dari luar negeri, maka akan ada banyak sekali wartawan yang mencoba untuk meliputnya. Mereka secara diam-diam akan terus mengikutinya, dan hal itu sangat beresiko menimbulkan sebuah skandal karena hubungan di antara mereka akan mudah terungkap.
Selain itu, Chen Shu juga memikirkan perasaan Luo Yi yang mungkin tidak akan bisa menerima hal itu, terlebih lagi jika dirinya berjalan dengan seorang idol. Chen Shu sangat yakin bahwa hidupnya akan terus diawasi wartawan hingga dia sudah tidak bisa menyembunyikan privasi apapun lagi. Chen Shu sangat tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu, namun dia juga berpikir kalau menjadi teman untuk Xia mungkin tidak akan menimbulkan masalah apapun karena hubungannya hanyalah sebatas teman saja. Beberapa hari kemudian, Xuan telah kembali dari luar negeri. Dia mendapatkan banyak sekali pertanyaan dari wartawan tentang rumor yang beredar bahwa dirinya dijadikan tahanan rumah oleh perusahaannya. Namun Xuan membantah semua rumor itu dan dia mengatakan bahwa dia hanya sakit untuk beberapa waktu sehingga tidak bisa tampil ke depan kamera. Sementara itu, Chen Shu dan Luo Yi sedang bersiap untuk pergi ke kampung halaman Chen Shu. Chen Shu sengaja menyiapkan sebuah mobil yang tampak murah agar semua orang yang ada di kampung halamannya tidak terkejut karena kebiasaan Luo Yi yang selalu memakai mobil mewah. Luo Yi sempat mengkhawatirkan mobil itu, namun Chen Shu berkata bahwa orang tuanya akan sangat senang dengan mengetahui bahwa dirinya memiliki seorang pacar yang sangat berbakat. Namun satu hal yang tidak diduga oleh Chen Shu adalah banyaknya hadiah yang telah disiapkan oleh Luo Yi untuk seluruh keluarga besar Chen Shu di kampung halamannya. Chen Shu di sana tampak kebingungan, namun dia juga ingat bahwa Luo Yi sengaja menyiapkan semua itu setelah dia bertanya pada Chen Shu tentang seluruh anggota keluarganya tempo hari. Bahkan bukan hanya itu, Luo Yi juga sempat membelikan Chen Shu beberapa setel baju. Dia memberikan semua itu kepada Chen Shu tanpa harus diminta, sehingga Chen Shu tak bisa menyembunyikan perasaan senangnya karena mendapatkan baju baru yang sangat mahal. Tak lama kemudian, Ziki kemudian datang menemui mereka dengan wajah yang berkeringat karena dia tidak menyangka bahwa dirinya akan mendapatkan sebuah hadiah yang sangat mahal dari Luo Yi. Ziki di sana bersorak kegirangan setelah mendapatkan hadiah itu dan kemudian dia pun berkata, "Jangan khawatir, semua anggota keluarga pasti akan menyukaimu, bahkan aku pun akan membantumu untuk mendapatkan hati mereka dalam sekejap." Sesampainya di kampung halaman, Chen Shu dan juga Luo Yi disambut oleh kerabat yang tidak lain adalah ibu dari Ziki. Di sana ibu Ziki menanyakan tentang bawaan Chen Shu yang sangat banyak. Lalu Chen Shu pun menjawab bahwa itu semua adalah hadiah yang sengaja disiapkan oleh Luo Yi untuk semua orang di keluarganya. Ketika mulai memasuki rumah, Luo Yi langsung berpapasan dengan ayah Ziki. Mereka saling menyapa meskipun ayah Ziki baru pertama kali bertemu dengan Luo Yi. Namun tentunya hal itu tidak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Dan dia berkata pada Chen Shu dengan ekspresi wajah yang terkejut, "Luo Yi ini masih muda dan juga adalah seorang presiden perusahaan katamu. Bagaimana kau bisa mengenalinya? Keluarganya seharusnya memiliki status yang tinggi, bukan? Apa dia tidak keberatan membawakan hadiah sebanyak itu?" Ayah Ziki di sana merasa sedikit khawatir dengan perbedaan status sosial antara Chen Shu dan Luo Yi. Dia sadar bahwa keluarganya hanyalah sebuah keluarga miskin dan dia juga menasihati Chen Shu untuk tetap membedakan masalah keuangan meskipun hubungan mereka sudah sangat dekat. Namun kemudian Chen Shu dengan sangat percaya diri berkata pada pamannya tersebut, "Yakinlah aku bisa mengatasinya. Aku menghasilkan banyak uang dari restoran milikku. Uang itu tidak hanya cukup untuk melunasi hutang kita saja, tapi aku bisa hidup dengan uang itu selama beberapa tahun ke depan." Setelah berbincang cukup lama dengan ayah Ziki, akhirnya malam pun tiba. Chen Shu saat ini sedang berada di dalam sebuah kamar yang sudah disediakan untuk dirinya dan juga Luo Yi. Dari raut wajahnya, Luo Yi terlihat sangat cemas karena dia sangat memikirkan tentang apakah keluarga Chen Shu menyukai dirinya atau tidak. Tapi Chen Shu segera menghilangkan kecemasan itu dengan sebuah sentilan manja. Dia menatap lurus ke arah Luo Yi, lalu sambil tersenyum ia pun berkata, "Tenang saja, mereka pikir kau sangat cantik dan hatimu juga baik. Bahkan aku pun tak menyangka kalau kau ternyata orang yang seperti itu." Meskipun kata-kata itu sudah cukup baik untuk dikeluarkan, namun ternyata rasa gundah dalam hati Luo Yi masih belum hilang. Dia masih mengkhawatirkan banyak hal, termasuk tentang apakah keluarga besar Chen Shu merasa keberatan karena menjalin hubungan dengan wanita sepertinya. Tapi Chen Shu segera meyakinkannya kembali dengan berkata sambil memasang tatapan tajam, "Mereka tidak akan keberatan dengan hubungan kita. Tidak peduli siapa yang menentangnya, orang itu tidak akan bisa menghentikan kebersamaan kita. Dalam hidup ini, aku tak akan pernah melepaskanmu dari genggaman tanganku." Karena perkataan dan tatapan itu, Luo Yi pun akhirnya mulai luluh. Dia mulai merasa yakin dengan perkataan Chen Shu dan perasaan cemasnya pun perlahan-lahan mulai menghilang. Saat hari sudah semakin malam, Luo Yi berjalan menuju tempat tidur dengan sebuah piyama pendek. Luo Yi kemudian naik ke atas ranjang sambil berkata bahwa Chen Shu tidak akan bisa melakukan hal buruk kepadanya. Tapi dengan wajah jahilnya, Chen Shu di sana malah menjawab perkataan itu sambil memegangi dagunya. "Jika kau tidak berkata seperti itu, mungkin aku benar-benar tidak akan memikirkannya. Sekarang karena kau mengatakannya, aku jadi ingat kalau aku saat ini bisa melakukan apapun kepadamu sesuka hatiku." Spontan Luo Yi di sana langsung bergerak untuk melindungi dirinya, sedangkan Chen Shu mencoba untuk menenangkannya dan berkata bahwa yang ia katakan barusan hanyalah sebuah candaan. Chen Shu kembali menjelaskan bahwa dirinya sudah berjanji untuk tidak melakukan apapun selama 3 bulan ke depan dan dia meminta Luo Yi untuk mempercayai hal itu. Karena Luo Yi sudah percaya pada Chen Shu, dia pun akhirnya kembali
kembali tenang. Mereka mulai berpegangan tangan sambil terus berbincang dalam suasana yang sunyi. Luoyi menilai bahwa Chen Su sudah banyak sekali berubah, hingga dia sering kali berpikir tentang apakah Chen Su yang dia kenal saat ini memang sama dengan Chen Su yang dia kenal dulu. Chen Su pun demikian, dia berpikir bahwa Luoyi telah jauh berubah. Saat pertama kali melihat Luoyi, Chen Su berpikir bahwa Luoyi adalah seorang wanita yang sangat angkuh dan sombong, tapi dia tidak menyangka bahwa Luoyi sebenarnya hanyalah seorang wanita biasa yang berusaha menjaga wibawanya agar tidak mudah untuk direndahkan oleh orang lain. Keesokan harinya Chen Su membawa Luoyi menemui semua kerabat dalam keluarga besarnya. Mereka memberikan hadiah yang sudah mereka bawa kepada semua kerabat Chen Su, hingga kerabat Chen Su mulai menyukai Luoyi karena mendapatkan hadiah tersebut. Chen Su sebenarnya tidak tahu dengan apa yang dihadiahkan oleh Luoyi, namun dia berpikir bahwa dalam hadiah itu pastinya berisi sebuah barang yang mahal hingga para kerabatnya bisa terlihat sangat senang. Di tengah perjalanan setelah menemui beberapa kerabat Chen Su, Luoyi sempat mengeluh karena memberikan semua hadiah itu menurutnya cukup merepotkan. Namun ketika Luoyi berkata seperti itu, Chen Su dengan sigap langsung meraih pinggulnya sambil berkata, "Ambil sisi baiknya saja, sekarang semua kerabatku sudah tahu bahwa aku memiliki seorang pacar yang sangat cantik, kaya, dan murah hati. Bahkan bibiku sampai menanyakan tentang pernikahan. Kita tidak boleh melupakan itu, kan?" Spontan wajah Luoyi di sana langsung memerah. Dia memalingkan wajahnya untuk menyembunyikan perasaan tersebut sambil berkata bahwa Chen Su harus sadar kalau dirinya masihlah seorang calon pacar. Tak lama kemudian Chen Su dan juga Luoyi akhirnya sampai di rumah nenek Chen Su. Luoyi di sana juga memberikan hadiah untuk si nenek, sedangkan si nenek sendiri sempat segan untuk menerima hadiah tersebut karena dia tidak ingin merepotkan orang lain. Namun karena Chen Su meminta neneknya untuk menerima hadiah itu, si nenek pun akhirnya menerimanya. Si nenek sangat memuji kebaikan Luoyi dan dia merasa sangat bersyukur karena wanita sebaik Luoyi bisa bersama dengan Chen Su. Begitupun dengan Luoyi, dia membalas perkataan si nenek dengan sebuah senyuman sambil berkata bahwa dirinya juga bersyukur atas hal itu. Si nenek sempat mengingat wanita pertama yang dibawa Chen Su menemuinya dan dia pun berkata dalam hatinya, "Aku yakin kalau kedua gadis itu memiliki latar belakang keluarga yang tidak biasa, tapi kenapa mereka begitu menyayangi cucuku? Ada apa sebenarnya dengan cucuku ini?" Karena melihat neneknya yang terdiam seolah sedang memikirkan sesuatu, Chen Su mulai memikirkan banyak hal. Dia tahu bahwa masalah terbesar dalam hubungannya adalah Yang Jinxia, yaitu mantan pacarnya sendiri. Belum lagi akhir-akhir ini ada juga Bai Jinshuan yang sudah mulai agresif dengan mencari tahu tentang keberadaan dirinya. Chen Su tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ketiga wanita itu bertemu, dan dia sangat berharap kalau hari seperti itu tidak akan pernah terjadi di dalam hidupnya. Sementara itu di waktu yang bersamaan sedang diadakan sebuah pertemuan yang membahas tentang bisnis dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ternyata seseorang yang menawarkan bisnis di bidang tersebut adalah Yang Jinxia. Dia mengajak seseorang untuk bersedia berinvestasi dalam bisnisnya tersebut karena dia merasa optimis bahwa kecerdasan buatan akan sangat dibutuhkan oleh dunia di masa depan. Sempat terjadi keheningan sesaat ketika Xia menjabarkan semua pikirannya kepada si calon investor. Orang itu di sana terus berpikir cukup keras untuk memahami semua perkataan Xia. Namun dia juga tidak bisa menyangka bahwa bisnis apapun yang dijalankan oleh Yang Jinxia selalu berakhir dengan kesuksesan. Ketika orang itu kembali melihat ke arah Xia, dia cukup merasa aneh karena Yang Jinxia saat ini sudah cukup berubah. Xia yang dulunya sangat angkuh hingga tidak bisa menerima siapapun untuk menemuinya, tiba-tiba malah menawarkan kerja sama bisnis seperti itu dengan begitu mudahnya. Berdasarkan kepercayaannya kepada Xia, akhirnya orang itu pun memutuskan untuk mengikuti Xia dengan mempercayakan semua kepada dirinya. Keesokan harinya Chen Su berjalan sendirian dengan memakai sebuah kemeja formal dan juga celana panjang berwarna hitam. Ketika dia berjalan, Chen Su mendengar ada seseorang yang memanggil ke arahnya. Chen Su membalikkan badannya dan di sana terlihat seorang perempuan cantik yang meminta waktu Chen Su selama 10 menit. Wanita itu memberitahu bahwa dirinya adalah seorang TikToker dan dia mengajak Chen Su untuk mengambil video bersamanya. Namun Chen Su di sana langsung menolaknya dengan halus, sehingga wanita itu pun akhirnya mencoba untuk meminta nomor Chen Su yang bisa dihubungi. Wanita itu memasang tampang memelas di wajahnya, seolah dia benar-benar sangat menginginkan nomor Chen Su. Namun karena saat ini Chen Su telah bersama dengan Luoyi, dia pun menolak permintaan itu dengan alasan bahwa dirinya telah memiliki seorang pacar. Tapi dari arah yang tidak diketahui Chen Su, ternyata ada seseorang yang terus memperhatikan langkahnya. Orang itu berada di dalam sebuah mobil sambil melihat keluar melalui jendela mobil. Tanpa disangka, orang yang memperhatikan Chen Su dari kejauhan itu adalah Xia. Dia menghela nafasnya ketika melihat Chen Su karena dia berpikir bahwa Chen Su akhirnya sudah mulai bisa menarik para gadis-gadis dengan pesonanya sendiri.
Bahkan supir Xia pun di sana berkata kalau Chen Shu telah menjadi lebih menarik. Dia memakai pakaian berselera tinggi dan temperamennya juga luar biasa sehingga gadis-gadis muda pastinya akan sangat mudah untuk menyukainya. Namun tentunya hal itu justru mengganggu Xia. Dia tahu bahwa Chen Shu saat ini sudah bersama dengan Luoyi dan dia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan bersaing dengan Luoyi dalam masalah percintaan. Xia tahu bahwa Luoyi adalah wanita yang cantik dan juga memiliki latar belakang yang baik. Namun di balik latar belakangnya tersebut, Xia juga tahu kalau ayah Luoyi adalah orang yang sangat merepotkan. Untuk saat ini Xia tidak merencanakan apapun dan dia memilih untuk menunggu apa yang akan terjadi ketika Chen Shu telah bertemu dengan ayah dari Luoyi. Beberapa waktu setelah itu Chen Shu akhirnya berhasil membuka cabang bisnis baru yang ukuran dan lokasinya lebih baik dibandingkan toko pertamanya. Di hari pertama omset dari cabang tersebut bahkan langsung melebihi omset toko pertama, hingga mulai banyak perusahaan di industri catering mulai mendekati Chen Shu untuk menjalin hubungan kerjasama. Tak lama berselang setelah itu, seorang utusan dari salah satu perusahaan itu datang menemui Chen Shu. Dia memperkenalkan dirinya dengan nama Mian, dan dia adalah seorang direktur departemen promosi dari grup catering bernama Jin Yuan. Dengan kedatangannya tersebut, Mian berkata bahwa dirinya melihat sebuah potensi besar dari restoran milik Chen Shu. Lalu dia berniat untuk mengajak Chen Shu bekerja sama dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Dengan wajah manis di balik kacamata yang ia pakai, Mian mengundang toko Chen Shu untuk bergabung sebagai anak perusahaan dari perusahaan miliknya. Ketika mendengar semua itu, Chen Shu di sana sempat ragu. Dia khawatir kalau tawaran itu hanyalah sebuah tipuan, dan orang yang datang kepadanya itu mungkin memiliki sebuah tujuan, yaitu merebut resep dari restoran miliknya. Namun Mian di sana langsung menyanggah hal tersebut. Dia berkata kalau dirinya sama sekali tidak berniat untuk melakukan hal itu, karena menurutnya bekerja dengan seseorang yang berbakat akan lebih bagus dibanding membeli resepnya saja. Mian tahu kalau Chen Shu masih ragu untuk menerima tawarannya. Dia paham akan hal itu, dan dia pun akhirnya memberikan sebuah kartu nama kepada Chen Shu sebagai kontak yang bisa dihubungi jika Chen Shu memutuskan untuk bergabung bersamanya. Beberapa saat kemudian, Chen Shu bertemu dengan Luoyi di suatu tempat. Di sana Luoyi mengajak Chen Shu untuk pergi menemui ayahnya di malam hari dengan pakaian formal yang rapi. Chen Shu menyetujui permintaan itu, namun sebenarnya dia cukup merasa gugup karena bertemu dengan orang tua dari seorang pacar adalah hal yang paling menegangkan bagi lelaki manapun. Chen Shu tahu bahwa ayah Luoyi adalah seorang CIO dari perusahaan yang sangat besar. Dia adalah bos bisnis sejati yang memiliki banyak kekayaan. Chen Shu membayangkan kalau posisinya saat ini sangat berada jauh di bawah ayah Luoyi, dan dia sempat khawatir jika ayah Luoyi tak menerimanya karena dia hanyalah seorang pengusaha kecil yang masih merintis. Tapi karena Luoyi adalah seorang perempuan yang sangat berharga baginya, Chen Shu akhirnya bersedia menemui ayahnya di malam hari sesuai dengan ajakan dari Luoyi. Saat pertama kali melihat Chen Shu, ayah Luoyi berkata bahwa Luoyi telah berkata kepadanya bahwa dia akan membawa seorang pria yang ingin dia nikahi. Tapi kemudian tiba-tiba ayah Luoyi memasang tampang yang sangat mengejutkan. Dia ternyata sudah mengetahui nama Chen Shu, seolah saat ini bukanlah pertemuan pertamanya dengan Chen Shu. Tanpa adanya sedikit pun pembicaraan, ayah Luoyi langsung mengusir Chen Shu dari rumahnya dengan wajah datar sambil meminum sebuah teh. Chen Shu tentu saja sangat terkejut karena hal itu. Tak pernah terbayangkan di dalam pikirannya kalau orang yang seharusnya menjadi calon mertuanya itu malah langsung mengusirnya. Begitupun dengan Luoyi, dia terdiam membisu sambil menahan rasa kesal dalam hatinya. Dia marah dengan perkataan ayahnya, namun dia juga tidak bisa melakukan apapun karena tidak berani menentang ayahnya sendiri. Namun pada saat itu Chen Shu langsung meraih tangan Luoyi. Dia dengan wajah yang sedikit sayu menerima pengusiran dari ayah Luoyi sambil berpikir kalau mungkin saja dia diusir karena dia hanyalah seorang pebisnis kecil. Tapi ternyata Luoyi langsung mengikutinya dari belakang. Dia menahan Chen Shu untuk sementara lalu berkata kepada ayahnya, "Siapa yang akan kau jodohkan denganku kali ini? Apa kau akan menjodohkanku dengan seseorang yang lebih kuat dan lebih kaya dari Du Feng? Menjadi putrimu itu bagaikan seorang boneka. Apa aku tidak berhak mendapatkan kebahagiaanku sendiri?" Spontan ayahnya pun di sana langsung membalas perkataan itu dengan nada yang tinggi. "Dasar bodoh, coba kau tanyakan padanya tentang siapa mantan pacarnya." Namun Luoyi masih tetap dengan pendiriannya. Dia tidak memperdulikan tentang mantan pacar Chen Shu, dan yang terpenting baginya saat ini adalah fakta bahwa dirinya sangat mencintai Chen Shu. Luoyi tidak peduli apakah ayahnya akan menyetujui hubungannya atau tidak. Jika saja ayahnya masih terus bersikeras untuk menolak hubungannya, Luoyi berkata bahwa dirinya tidak akan menganggap dia sebagai ayahnya lagi. Setelah berkata seperti itu, Luoyi menutup pintu dengan sangat kencang sambil keluar meninggalkan ayahnya. Dia memeluk erat tubuh Chen Shu sambil menahan tangis karena hubungannya tidak disetujui oleh ayahnya sendiri. Di dalam pikirannya, Chen Shu mulai menyimpan sebuah dendam. Dia tahu kalau dirinya kalah telak baik dari segi kekayaan, status, ataupun kekuasaan. Selain itu, dia juga kebingungan tentang bagaimana ayah Luoyi bisa mengetahui identitasnya, padahal mereka baru pertama kali bertemu. Sejak saat itu, Chen Shu bertekad untuk mulai menaikkan statusnya dengan mengumpulkan kekayaan
kepercayaan agar dia bisa membalaskan dendamnya tersebut hingga ayah Luoyi mau tidak mau harus menerima hubungan mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, Chen Shu kemudian menghubungi Mian kembali untuk menerima kerjasama yang sempat dia tawarkan. Chen Shu dengan sangat percaya diri menerima tawaran kerjasama itu dengan sebuah ambisi untuk menjadikan restoran miliknya menjadi lebih besar dan lebih kuat. Tapi tentunya Chen Shu tidak secara gegabah menerima tawaran itu begitu saja. Dia sempat berkonsultasi dengan Presiden Liu terlebih dahulu untuk mempertanyakan reputasi dari perusahaan yang menawarkan kerjasama kepadanya. Lalu setelah cukup yakin dengan reputasi perusahaan itu, Chen Shu pun akhirnya memutuskan untuk bekerja sama demi memperbesar bisnis restoran miliknya. Di waktu yang bersamaan, salah satu asisten Xia memberitahu bahwa Xia mendapatkan sebuah telepon dari presiden grup perusahaan besar yang tidak lain adalah ayah dari Luoyi. Ketika menjawab telepon itu, Xia memanggil ayah Luoyi dengan sebutan paman, dan dia juga mempertanyakan pesan apa yang ingin disampaikan oleh ayah Luoyi kepadanya melalui panggilan telepon tersebut. Dalam telepon itu, ayah Luoyi berkata dengan nada yang kasar, "Xia, suruh pria liarmu itu untuk menjauh dari anakku. Kalau saja orang itu masih terus mendekati anakku, jangan salahkan aku jika aku terpaksa berbuat kasar kepadanya." Karena mendengar hal itu, Xia pun di sana langsung memasang wajah serius dan dia menjawab pernyataan itu dengan berkata, "Apa kau tidak tahu? Ini semua salahmu. Jika kau tidak mengancamku waktu itu, aku tidak akan meninggalkannya. Jika aku tidak meninggalkannya, maka dia tidak mungkin dekat dengan anakmu. Kaulah yang membuat anakmu merebut pacarku dan kau masih berani meneleponku untuk urusan semacam itu. Dasar tua bangka tak tahu malu. Jika kau berani menyentuh rambutnya selai saja, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu." Setelah mengatakan semua itu, Xia di sana langsung menutup panggilan teleponnya. Dia mendecak bibirnya sambil bergumam dalam hatinya, "Dasar tua bangka sialan, kau telah mengambil semua yang kumiliki. Aku ingin benar-benar mengalahkanmu." Di tempat lain, Chen Shu mengadakan rapat bersama dengan Mian untuk membahas sistem kerjasama yang akan mereka jalani. Chen Shu ditemani oleh sekretaris barunya yang bernama Min Yu. Dia sebenarnya adalah mantan sekretaris pribadi Luoyi, namun dia mengundurkan diri karena ayahnya sedang sakit dan tidak ada siapapun yang bisa mengurus ayahnya kecuali dirinya. Mian pun kemudian membuka rapat itu dengan mengajak Chen Shu untuk langsung membahas pada intinya tentang bentuk kerjasama yang akan mereka jalin. Setelah itu Min Yu pun langsung mengambil alih. Dia menjelaskan semua keinginan Chen Shu dengan bahasa yang tersusun dengan baik. Dia mengutarakan bahwa Chen Shu menginvestasikan 70% saham dengan resep dan brand yang sudah ia punya. Lalu untuk 30 sisanya, Min Yu meminta agar perusahaan Mian berinvestasi dalam bentuk dana untuk mengembangkan perusahaan. Min Yu terus-menerus menjelaskan semua kepada Mian dengan sangat jelas. Dia menjadi mediator yang bernegosiasi dengan Mian demi mewujudkan keinginan dari Chen Shu. Bakatnya sangat luar biasa. Dia sangat lihai dalam merancang kata-kata untuk meyakinkan lawan bicaranya. Lalu setelah terjadi pertemuan sebanyak 3 kali, akhirnya Chen Shu pun resmi menjalin kerjasama dengan perusahaan milik Mian. Hasil dari kerjasama itu mungkin memang tidak sepenuhnya menguntungkan Chen Shu, namun dia masih beruntung karena bisa mendapat kendali terbesar terkait resep dan brand yang akan digunakan. Tentu saja semua kesepakatan itu tidak akan terjadi jika tidak ada Min Yu yang menemaninya. Sambil melambaikan tangannya, Chen Shu berterima kasih kepada Min Yu atas semua kerja keras dan usahanya untuk mencapai sebuah kerjasama yang cukup menguntungkan baginya. Tapi di samping semua keputusan yang telah ditentukan, Chen Shu sadar bahwa saat ini dirinya bukanlah seorang bos biasa yang hanya perlu duduk diam dan mengambil keputusan. Dia tahu kalau Min Yu lebih berpendidikan darinya dan dia bertekad untuk terus berkembang dengan cepat bersamaan dengan restoran yang dia miliki saat ini. Ketika malam tiba, Chen Shu mendatangi Luoyi yang sedang bersiap untuk menghadiri sebuah pesta perjamuan perusahaan. Chen Shu di sana cukup merasa kesal karena Luoyi menggunakan pakaian yang lumayan terbuka hanya untuk menghadiri sebuah perjamuan biasa. Lalu karena perasaannya itu, Chen Shu memakaikan sebuah jas lapis pada Luoyi untuk menutupi bagian yang terbuka. Luoyi dengan senang hati menerima hal itu dan akhirnya dia pun pergi saat waktu menunjukkan pukul 9 malam. Chen Shu sengaja tidak ikut bersama Luoyi dan dia lebih memilih untuk menunggu Luoyi di kamar hotel. Tapi belum lama sejak kepergian Luoyi, Chen Shu mendengar suara ketukan pintu dari seseorang yang tidak dikenal. Dia perlahan-lahan mulai membuka pintu kamarnya, tapi dia tidak bisa menemukan siapa di balik pintu tersebut. Namun kemudian Chen Shu menyadari ada sesuatu yang tergeletak di bawah kakinya. Di sana terdapat sebuah kertas kecil yang terlipat seperti sebuah surat. Chen Shu mengambil kertas itu dan kemudian ia langsung membukanya. Tanpa disangka, ternyata surat itu adalah surat dari Xia dan Xia meminta Chen Shu untuk menemui dirinya di kamar hotel nomor 702 karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Dan cerita pun bersambung. Walah, apalagi nih? Mantan yang lama telah menghilang tiba-tiba kembali datang. Apakah ada maksud tersembunyi? Gimana nih nasib si Chen Shu? Apakah dia akan keenakan? Maksudnya apakah
dia akan melakukan hal apa gitu ya. Coba komen di bawah, menurut kalian bakal ngapain? Dan mungkin segitu saja kami dari Saratusan Carita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.